Kabupaten Cianjur akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Rina Kusniati Kustana dari SDN Higarmana, Kecamatan Warungkundan, Kabupaten Cianjur. Saya Mila Nurjana dari SMA Negeri 1 Cilaku, Cianjur. Saya Merliana Aryani dari SMKN 1 Bojonghucu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Baik Ibu, terima kasih banyak. Gimana Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu Mila akan melakukan coaching dan saya sebagai observer akan mendiskusikan rubrik penilaian nanti pada saat Ibu Mila melakukan coaching. Di mana dalam rubrik penilaian itu apakah sesuai atau tidak dengan alur kita, kemudian pertanyaannya memberikan di mana coach memberikan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari coach, seperti itu ya Ibu. Dan tidak lupa juga memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Ibu ya untuk rubrik penilaiannya. Tapi sebelum melakukan coaching, saya mau bertanya kepada Ibu, boleh Bu ya? Ya, silakan Ibu. Oke. Untuk nanti yang dilakukan oleh Ibu Mila dalam kegiatan coaching ini, kompetensi coach apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Mila? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini sebenarnya adalah satu, kehadiran penuh ya, present. Kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu juga kompetensi yang akan saya perhatikan. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, nah bagian kompetensi mana yang Ibu Mila secara spesifik ingin dikembangkan dalam observasi ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik di dalam coaching ini ada yaitu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif ya Ibu ya. Iya. Oke. Dan satu lagi pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Iya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Ibu? Indikatornya dari kegiatan coaching ini. Iya. Saya berharap bahwa coaching ini akan memberikan dampak yang lebih baik ya, perubahan yang lebih baik, baik itu pada diri saya sebagai coach juga kepada coachingnya. Oke, itu saja Ibu Mila untuk praobservasinya. Silakan Ibu Mila lakukan coachingnya. Nanti kita ngobrol lagi setelah kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Mila. Terima kasih banyak Bu Mila. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Merlin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ada apa? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana Bu Merlin? Ada apa ini? Kemudian menghubungi saya. Ya, maaf ya Bu Mila, sebelumnya saya ingin mendiskusikan tentang suatu hal berkaitan dengan pembelajaran di kelas saya. Oh, seperti itu. Ada apa Bu di kelasnya? Jadi saya ingin berdiskusi bagaimana cara melakukan pengelolaan kelas yang baik sehingga kelas pembelajaran di kelas itu berlangsung dengan kondusif. Oh begitu. Coba Ibu sebutkan terlebih dahulu ya, tujuan Ibu mengelola dengan baik itu memang seperti apa siswa-siswa yang selama ini Ibu hadapi? Pada pembelajaran saya terakhir kemarin Ibu ya, Iya. saya merasa siswa itu ketika pembelajaran ada siswa yang tidur, kemudian ada siswa yang menggunakan HP, bahkan ada yang sering keluar masuk kelas gitu dengan alasan yang WC gitu. Iya. Iya Ibu. Selama ini Ibu sudah melakukan pendekatan seperti apa kepada siswa yang sering melakukan hal-hal seperti itu dan mungkin juga berpengaruh untuk semua siswa di kelas itu ya Bu ya? Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan? Biasanya saya ketika melihat siswa yang seperti itu saya tanya, kenapa tidur, kenapa main HP di kelas, padahal sedang pembelajaran, atau kenapa bolak-balik
keluar masuk kelas. Iya. Kemudian Ibu sudah melakukan pendekatan kepada siapa saja, Bu? Pendekatan kepada siswa yang Siswa, iya. yang Iya. saya rasa memang membuat kelas itu menjadi tidak kondusif. Nah, iya. Apalagi yang akan Ibu lakukan yang berhubungan dengan kelas itu, mungkin Ibu bisa menghubungi wali kelas ya, atau orang tuanya. Sudah pernah dilakukan? Tadi saya kemarin bertemu dengan wali kelas ini Wali kelas dan bertanya apakah anak ini di pelajaran lain juga seperti itu. Dan ternyata beberapa anak yang memang di kelas saya itu belajar yang tidak kondusif, di pelajaran lain pun juga wali kelasnya seperti itu gitu ya. Baik, Ibu. Mungkin Ibu akan melakukan tindakan yang lain ya. Kira-kira apa lagi nih, Bu? Mungkin bisa nggak sampai selain memanggil anak, kemudian menghubungi wali kelas, orang tuanya mungkin, Ibu ya. Nah, kemudian bisa juga Ibu mengamati latar belakang dari siswa itu ya. Jadi Ibu bisa bertanya kepada orang tuanya sehingga bisa ada solusi bagaimana siswa itu belajar dengan efektif. Oke, apalagi nih, Bu, bagaimana dengan metode mengajarnya? Nah, sepertinya juga saya harus memperbaiki metode mengajar saya ya. Yang biasanya saya mungkin lebih banyak berbicara. Nantinya mungkin saya akan menerapkan metode di mana siswa itu lebih aktif di kelas sehingga tidak bosan ketika belajar. Nah, Ibu, kira-kira kapan Ibu itu pelaksanaannya yang akan Ibu lakukan? Secepatnya? Bisa ya, Bu? Insya Allah. Nanti saya mungkin akan bertanya lebih banyak lagi kepada teman-teman yang lain tentang metode cara pengajaran yang menggunakan itu seperti apa ya, Bu? Nah, sehingga siswa lebih aktif. Baru nanti saya akan merancang pembelajaran apa yang menarik. Baru kan depan paling ketika saya bertemu dengan betul Bu ya. saya akan melakukan pembelajaran. Jadi Ibu akan melakukannya mulai minggu depan ya, Bu ya, sehingga supaya pengelolaan di kelas Ibu akan cepat kondusif ya, siswa juga belajar aktif ya, lakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid mungkin ya, Bu ya. Nah, silakan itu Ibu lakukan, mudah-mudahan ada perubahan ya, Bu ya, di kelas Ibu. Iya, Ibu, terima kasih banyak ya, Ibu, atas diskusinya kali ini. Justru saya terima kasih sama Ibu, jadi saya menjadi tercerahkan gitu setelah ngobrol dengan Ibu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Waalaikumsalam, Ibu Dina. Bagaimana, Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatan coachingnya, sudah beres? Sudah, dengan Ibu. Ibu Merliana? Ya, alhamdulillah sudah beres dengan Ibu Merliana. Dan saya juga melihat di hasil coaching ini luar biasa, Ibu Merliana maupun saya pun sama-sama belajar. Kita mendapatkan solusi-solusi untuk pemecahan permasalahan Ibu Merlin. Ya, saya juga tadi melakukan observasi terhadap coaching yang Ibu lakukan. Ada hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu ya. Iya, silakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tersebut ya Ibu, yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Iya, coachingnya tersebut sebetulnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi di sana sudah ada tujuan, kemudian juga ada identifikasi permasalahan ya yang ingin diselesaikan, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Merlin. Kemudian saya juga menanyakan bagaimana bentuk tanggung jawabnya, komitmen selanjutnya yang akan Ibu Merlin lakukan ya, hasil yang dicapainya dan langkah-langkah selanjutnya. Itu mungkin, Ibu. Oh iya. Dan saya juga untuk menyampaikan hasil observasi saya ya Ibu Mila, iya, mengenai silakan. kegiatan coaching yang Ibu Mila lakukan dengan Iya. Ibu Merliana. Hasil pengamatan saya melalui kegiatan coaching tersebut, Ibu Mila sudah melakukan alur Tirta dalam menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Di mana di sana juga Ibu Mila sudah memberikan sedikit masukan-masukan seperti tadi, Iya. misalkan mengkoordinasikan dengan orang tua, itu mungkin hal yang
Ibu Meliana tidak terpikir seperti itu. Tapi Iya. untuk coaching ini setidaknya dengan memberikan pertanyaan yang berbobot tersebut, setidaknya Bu Merliana yang mengungkapkan hal tersebut. Tapi Bu Mila Iya. sudah bagus, luar biasa ya, memberikan masukan kepada Ibu Merliana sebagai coaching. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini setelah melihat hasil coaching yang dilakukan oleh Ibu Mila dengan Ibu Merliana? Iya, terima kasih Ibu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach ya, sehingga si coach itu bisa lebih berkembang lagi ya. Itu yang ingin saya kembangkan dari diri saya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk kegiatan coachingnya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua lebih baik lagi. Iya, terima terima kasih kasih. Bu Iya. Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Merlin ya, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya bersama Ibu Rina. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai sebagai observer. Saya akan menilai apakah coaching yang akan Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga penilaian dari saya adalah kompetensi yang ingin dikembangkan ya, kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga tanggapan dari coach ya mengenai kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, mungkin itu sebagai rubrik penilaian dari saya sebagai observer. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Ibu ya, bagaimana kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik, Bu Mila, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ketika coaching nanti ada 3 Bu Mila ya. Iya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Oke. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, itu kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Ya, baik, Bu Mila, yang ingin secara spesifik diobservasi oleh Bu Mila itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bu Mila. Bagaimana apakah saya mampu atau berhasil dalam memberikan pertanyaan kepada coach sehingga coach bisa hingga mendapatkan solusi yang diinginkan. Iya, baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkannya seperti apa Ibu? Indikator ketercapaiannya itu adalah bagaimana coach itu dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia hadapi dengan metode coaching ya. Iya, Saya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu dapat menemukan solusinya dari permasalahan. Oke. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu sudah menjawab pertanyaan saya, dan sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Rina sebagai coachnya ya. Silakan Ibu. Terima kasih ya Bu. Nanti akan saya lanjut lagi. Kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Oke, baik. Terima kasih Bu Mila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merliana. Bu Rina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebaliknya Ibu sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Nah, Bu Rina, tadi Bu Rina bilang nge-WA saya katanya Iya. ada yang ingin diobrolkan. Nah, Betul Ibu mau ngobrolkan Merlin. apa Bu Rina? Ya, tujuan saya menghubungi Ibu Merlin yaitu ingin sedikit berbincang karena saya menghadapi permasalahan yang memang selama ini dihadapi oleh saya, Ya. yaitu dengan berhubungan dengan pengelolaan kelas yang efektif gitu. Jadi di sini saya di kelas itu anak-anak itu seperti ada yang kurang konsentrasi seperti itu. Ada anak yang memang
tidak fokus gitu. Kemudian ada anak yang mundar-mandir keluar untuk alasannya ke toilet gitu, alasan yang klise gitu ya Ibu, seperti itu. Jadi saya merasa kebingungan bagaimana ini untuk menghadapi permasalahan ini, seperti itu Ibu. Barangkali dengan ngobrol dengan Ibu saya bisa mendapatkan solusinya gitu Ibu. Oke, jadi Bu Rina itu ingin mendiskusikan tentang bagaimana Bu Rina mengelola kelas sehingga iya. kelas itu menjadi efektif atau kondusif ya, kondusif seperti itu Ibu. Nah, Ya. baik, tadi dijelaskan sama Bu Rina kalau tidak kelas itu tidak kondusif ya, Iya. kayak itu tidak kondusifnya itu ada anak yang bolak-balik WC Iya, gitu ya. betul. Terus ada apa lagi tadi Bu Rina? Ada murid yang memang tidak fokus pada saat saya memberikan pelajaran seperti itu. Oke, menurut Bu Rina nih kalau pakai skala ya, kalau menggunakan skala, kondisi kelas Bu Rina ketika Bu Rina mengajar itu ada pada skala berapa dari 1 sampai 10? Sepertinya masih ada di posisi 5 sih Bu. Posisi 5 ya. Oke, ya nggak apa-apa. Posisi 5 karena memang saya juga menjadi introspeksi diri ya Bu ya, introspeksi diri. Kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu? Nah, kondisi ideal nih yang ingin Bu Rina dapatkan ketika melakukan pembelajaran itu, pengennya seperti apa sih? Iya, posisi yang ideal tentunya pembelajaran yang kondusif ya Ibu, di mana anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, bisa istilahnya tidak melakukan hal-hal yang memang melanggar kesepakatan yang kelas yang sudah kita kesepakati seperti itu. Jadi kelasnya itu memang kondusif di mana anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mereka seperti itu. Oke, jadi Bu Rina itu ingin supaya siswa itu mengikuti pembelajaran dengan baik dan menyelesaikan tugas dengan baik. Betul, itu Ibu. Nah, selama proses mengajar nih Bu Rina, pernah nggak pada saat mengajar Bu Rina itu merasakan situasi kelas itu kondusif? Oke. Nah, ketika apa tuh Bu Rina, pernah nggak? Pernah Ibu, pernah saya merasakan hal tersebut. Pada saat itu memang saya menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Kemudian saya menggunakan media pembelajaran yang memang menurut mereka mengasihkan gitu, seru gitu belajarnya gitu. Tapi terkadang juga saya membawa mereka bukan hanya belajar di kelas tapi di luar kelas seperti itu. Jadi metode pembelajaran, media pembelajaran, kemudian saya juga melakukan hal tersebut waktu itu juga berkonsultasi dengan guru yang lain seperti itu, supaya ada masukan lah dari guru yang lain untuk menciptakan kelas yang kondusif itu seperti apa gitu. Nah, itu pernah terjadi Bu. Nah, jadi dari pengalaman Bu Rina sendiri, Bu Rina pernah mendapatkan kondisi kelas yang kondusif ketika Bu Rina itu melakukan metode pembelajaran yang asyik ya, bervariasi. Terus gitu. anak itu belajar di luar juga. Gitu. Sambil tadi berkonsultasi dengan teman ya, dengan cara mengajar. Nah, berarti Bu Rina sudah mendapatkan ide-ide ya tadi dengan sendirinya. Selanjutnya kira-kira rencana apa nih tadi setelah tercerahkan sedikit ya yang Bu Rina sampaikan, rencana apa yang akan Bu Rina lakukan nih untuk mengelola kelas supaya lebih efektif? Oke. Sepertinya saya akan menganalisis dulu mengenai hal-hal yang terjadi pada murid, seperti misalkan bolak-balik itu kenapa gitu ya. Jadi istilahnya menanyakan dulu kepada siswa, mungkin lebih ke refleksi dulu ya dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Kiranya misalkan murid tersebut merasa bagaimana pembelajaran hari ini seperti itu. Jadi mengidentifikasi dulu dari murid. Kemudian mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, yang inovatif juga. Kemudian yang tentunya bisa melibatkan murid gitu seperti itu. Jadi dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, kebutuhan murid seperti itu. Kemudian media pembelajaran juga yang menarik, bukan hanya
kita video, mungkin ada media yang audio visual, yang visual seperti itu. Bahkan mungkin kita bisa membawa media yang realnya ke kelas gitu, seperti itu barangkali Bu. Keren ya Bu Rina ya. Iya. Jadi tadi Gambaran ternyata seperti itu. Bu Rina sudah memikirkan beberapa rencana aksi ya, Iya. nanti yang akan dilakukan. Iya, Itu iya, tadi iya. bertanya dulu nih ke murid, refleksi kenapa mereka melakukan semua perbuatan Iya, itu gitu ya. iya. Kemudian mencoba metode pembelajaran yang menyenangkan, mungkin seperti yang pernah Bu Rina lakukan Sebelumnya ya. sebelumnya ya. Kemudian mencari media pembelajaran yang lain Oke, gitu iya, ya. iya, Ibu ya. Nah, tadi ketika melakukan itu nanti ya, melakukan rencana itu, kira-kira siapa yang nanti bisa dimintai bantuan oleh Bu Rina supaya kegiatan yang Bu Rina lakukan ini nanti rencananya akan berjalan dengan efektif, Dengan lancar gitu ya, Ibu. dengan lancar. Saya mungkin akan berkolaborasi. Iya Ibu Merlin, Ya, alhamdulillah sudah selesai ya coachingnya ya dengan Ibu Rina. Alhamdulillah barusan Oke. selesai. Baik, bagaimana Ibu perasaannya ketika melaksanakan coaching dengan Ibu Rina? Nah, alhamdulillah perasaan saya senang bisa membantu Bu Ya. Rina ya mencari solusi sendiri, dan saya juga senang juga bisa mendapatkan solusi juga untuk pembelajaran yang akan saya Iya. lakukan berikutnya. Berarti indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah terpenuhi ya Bu ya? Iya. Iya. Jadi tadi Apa saja tuh Bu yang sudah terpenuhi, yang sudah tercapainya? ya, menurut saya tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta, sehingga Bu Rina itu bisa menyampaikan kata kunci permasalahan yang dihadapi hingga mendapatkan solusi yang dikeluarkan oleh Bu Rina sendiri. Oke. Baik Ibu ya. Sudah cukup bagus ya, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya kepada Ibu yang tadi sudah melakukan coaching ya. Ibu sebagai coach dan Ibu Rina sebagai coachingnya luar biasa sekali. Di sana saya melihat memang untuk penggalian permasalahan itu tercapai mengenai sesuai alur tirta ya, mulai dari tujuan umum itu sudah disampaikan ya, kemudian rencana-rencananya juga sudah disampaikan, kemudian Ibu juga menggali identifikasi yang ditanyakan kepada Ibu Rina ya, kemudian juga reaksi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Rina juga sudah masuk ya. Tadi Ibu juga menanyakannya kapan waktunya juga ya, itu sudah ditanyakan, dan sampai ke tanggung jawab ya, sampai ke bagaimana nanti hasilnya setelah rencana aksi tersebut dilakukan. Luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Ibu ya. Pertanyaan saya yang terakhir untuk Ibu, bagaimana kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu ya berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching barusan dengan Ibu Rina? Kira-kira apa Bu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang paling ingin saya kembangkan itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, untuk menggali lebih dalam lagi tentang hingga mendapatkan solusi gitu dari Bu Rina sendiri atau dari coachingnya sendiri. Oke. Baik Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu sudah melakukan coaching dan saya cukupkan ya, saya juga sebagai observer. Terima kasih banyak, kita tutup saja ya Bu ya pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Bu Rina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Baik Bu Rina, Bu Rina kan katanya ingin akan melakukan coaching ya Bu Rina Betul, ya. Ibu. Dan saya diminta untuk menjadi observer ya. Dan sebelum saya melakukan observasi, saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Dalam rubrik penilaian ini, saya akan mengamati Ibu sebagai coach itu apakah ketika melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah memberikan pertanyaan berbobot
sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach Ya. dan bagaimana coach merespon pertanyaan coach gitu ya, nanti disampaikan oleh Bu Rina nanti ya. Ya, siap Ibu. Nah, kemudian selain itu juga saya juga akan mengamati apakah coaching itu sesuai dengan prinsip coaching, Ya. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, Ibu. Nah, Bu Rina, sebelum saya melakukan observasi juga saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Rina ya. Oke, boleh Ibu dengan senang hati. Pertanyaan pertama itu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan itu? Oke, kalau kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, sense, kemudian mendengarkan aktif, Ya. yang ketiganya yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu. Oke, nah dari tiga kompetensi yang tadi, bagian kompetensi mana yang nanti akan secara spesifik ingin diobservasi oleh saya? Untuk pelaksanaan coaching nanti, kompetensi yang saya ingin penuhi yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif seperti itu. Kemudian diobservasi pada memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan yang aktif. Nah, kemudian pertanyaan terakhir Bu Rina, Ya Ibu. indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rina? Indikator yang ingin saya capai dalam kegiatan coaching ini, di mana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengungkapkan ide atau solusi-solusi dari coach itu sendiri. Itu seperti itu. Jadi permasalahan yang dihadapi coach itu secara tidak langsung diselesaikan oleh coach dengan pertanyaan yang saya ajukan. Jadi solusinya itu sendiri dari coach itu sendiri. Seperti itu Ibu. Oke, baik Bu Rina. Tadi Bu Rina sudah menjawab pertanyaan saya. Tinggal sekarang Bu Rina melakukan coaching ya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan berjalan lancar. Amin. Nanti saya amati dan nanti kita sama-sama melakukan kegiatan pasca observasi, pasca supervisi nanti ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Bu? Baik Ibu, terima kasih banyak. Ada apa ini saya sampai tadi pagi menerima WA dari Ibu katanya ingin bertemu dan ingin berbincang-bincang. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya Ibu, terima kasih banyak. Ini sebelumnya saya ingin berdiskusi dengan Ibu ya. Saya punya satu permasalahan yang menurut saya mungkin bisa berbincang dengan Ibu dan mendapatkan solusinya. Tujuan saya datang kepada Ibu di sini, saya ingin mencoba menyampaikan permasalahan saya mengenai pengelolaan di kelas ya. Jadi di kelas yang selama ini saya mengajar itu ada beberapa kelas yang saya belum bisa mengatasi masalah disiplin. Jadi ada beberapa anak kalau saya di jam pertama itu suka kesiangan. Kemudian juga ketika waktu belajar juga ada yang malas-malasan, tidur-tiduran. Kemudian juga ada anak-anak yang tidak memperhatikan ya, selalu bermain gadgetnya. Kemudian juga ada yang anak sering keluar masuk WC. Nah, jadi sehingga semua itu mengganggu proses pembelajaran. Nah, kira-kira mungkin Ibu ya, yang sudah saya lakukan ini apakah sudah betul gitu ya? Saya di sini memang sudah menegur beberapa anak tersebut, tapi belum berhasil. Mungkin ada solusi ya Bu ya dari Ibu. Terima kasih Bu Mila. Tujuannya jadi Bu Mila menghadapi permasalahan berhubungan dengan pengelolaan kelas, baik itu disiplin ya. Kemudian ada anak yang keluar masuk kelas dengan alasan mau ke toilet dan sebagainya. Ada anak yang menggunakan gadgetnya. Nah, dari hal tersebut, kira-kira menurut Ibu Mila, kenapa hal itu terjadi? Kira-kira menurut analisis Ibu Mila itu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Iya Ibu, saya sudah mengidentifikasi beberapa
apa permasalahan yang dihadapi oleh saya ya bersama siswa saya di kelas. Untuk anak yang suka kesiangan memang sudah saya antisipasi dengan bertanya kepada anaknya, kemudian juga saya hubungi wali kelas dan juga saya menyampaikan kepada orang tuanya bahwa anak tersebut sering kesiangan. Kemudian untuk anak yang suka kadang malas-malasan bahkan sampai tidur di kelas, itu juga sudah saya tegur dan alasan-alasan mereka juga saya adaptasi ya. Ternyata memang ada berkaitan dengan kegiatannya di rumah, seperti anak yang terlalu malam tidur ya, sehingga orang tua mungkin kurang mengingatkan kepada anaknya gitu ya. Tapi ada juga anak beralasan saya tidur Bu terlalu malam karena saya mengerjakan tugas, katanya seperti itu ya. Mungkin ada tugas-tugas lain dari guru yang lain. Kemudian ada juga solusi, saya juga sudah menanyakan kepada anak-anak yang sering keluar masuk ke WC, katanya jenuh di kelas, kadang ngantuk gitu, jadi dia cuci muka gitu seperti itu. Jadi ibu kan ingin dari hasil identifikasi yang ibu lakukan kan ingin menciptakan kelas yang kondusif gitu ya ibu, disiplin anak-anaknya seperti itu. Kiranya menurut ibu dari skala 1 sampai 10 untuk menciptakan kelas yang kondusif, disiplin, ibu ada di posisi yang mana kira-kira? Kira-kira saya baru di posisi 6 atau 7 ya. Karena memang belum optimal saya mau memecahkan permasalahan ini gitu. Tapi memang ya seperti itulah ya. Kan ibu sudah memposisikan untuk pengelolaan kelas yang kondusif itu ada di posisi 6 atau 7. Nah, rencana ibu ke depannya untuk meningkatkan posisi 6 ke 7 itu kira-kira mau sampai posisi yang mana? Nah, mungkin ya saya menyampaikan materi kurang jelas ya terhadap siswa. Jadi di situ saya akan membuat rencana-rencana dalam metode pembelajaran saya yang akan saya rubah. Ya, metode pembelajaran ya, metode pembelajaran mungkin saya akan membuat kelompok-kelompok kecil ya. Kemudian mereka akan saya berikan tugas yang berbeda antara kelompok itu supaya anak juga lebih fokus, dan setiap kelompok itu dibagi lagi tugas masing-masingnya. Jadi mereka lebih fokus, itu harapan saya ya. Kemudian juga untuk siswa yang kesiangan, saya akan menerapkan kalau kesiangannya misalkan 5 menit berarti Anda harus mengerjakan tugas misalnya ya 5 kali lebih banyak ya, supaya anak jerak ya. Tapi mungkin kalau seperti itu tidak bagus ya. Hanya ini baru rencana gitu. Tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak apabila melanggar kesepakatan tersebut. Nah, itu luar biasa ya Ibu Mila sudah membuat rencana ke depannya supaya kelasnya kondusif, disiplin seperti itu. Nah kan tadi saya bertanya kalau misalkan rencana itu berhasil, target Ibu Mila itu dari 6 sampai 7 itu skalanya mau mencapai berapa, Bu? Saya ingin mencapai 10. Ya, betul. Saya ingin mencapai 10, Bu. Karena memang kalau sempurnanya ya 10 gitu ya. Tapi kalau memang tidak mencapai 10, minimal di angka 9 lah mungkin ya. Setidaknya ada upaya ya Ibu ya? Iya, ada perbaikan. Rencana aksi yang Ibu lakukan ya seperti tadi merubah metode pembelajaran, membentuk kelompok kecil, kemudian dengan tugas yang berbeda, kemudian memberikan konsekuensi kepada murid yang tidak melanggar kesepakatan kelas. Itu luar biasa Bu Mila sudah merencanakan rencana yang kedepannya mau seperti apa, itu sudah Ibu Mila rencanakan. Nah kira-kira Ibu Mila kapan untuk pelaksanaan rencana itu? Nah untuk melaksanakan rencana saya ini, saya akan memulai minggu depan karena ini juga masih di tahun ajaran baru ya. Jadi untuk selama 1 semester ini ke depan, dan hasilnya juga nanti saya akan evaluasi di akhir semester apakah rencana ini akan sukses atau tidak. Kalau mungkin sukses berarti saya juga harus tetap mempertahankan apa yang sudah saya lakukan. Baik Bu Rina, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Mila? Iya, sudah Ibu, saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Mila berhubungan dengan permasalahan yang Ibu Mila hadapi. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan pasca observasi. Iya Bu. Nah, saya sebagai observer ingin menanyakan dan
menyampaikan apa yang sudah saya alami tadi Ya. berkaitan dengan coaching. Oke, Nah, boleh. pertanyaannya untuk Bu Rina, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang Ya. menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke. Saya melakukan kegiatan coaching itu dengan alur tirta. Tadi itu ibu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian Ibu Mila juga memaparkan rencana aksinya dan juga tanggung jawabnya mengenai rencana yang ingin dilaksanakan seperti itu. Selain itu juga saya berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengungkapkan secara tidak langsung solusi dari permasalahan Ibu Mila itu dari Ibu Mila sendiri, seperti itu Ibu. Nah, itu tadi Ibu sudah melakukan refleksi apa yang sudah Ibu Rina lakukan ya Iya. ketika coaching. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya temukan Ya, boleh Ibu. ketika Bu Senang hati. Rina melakukan coaching ya dengan Bu Mila. Oke Ibu, silakan. Berdasarkan hasil pengamatan yang tadi sudah saya lakukan, saya mengambil kesimpulan pertama, Bu Rina itu sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dengan baik, yang seperti yang disampaikan Bu Rina ya. Iya. Kemudian yang kedua, menurut saya Bu Rina itu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Mila itu dapat menyampaikan permasalahan hingga Bu Mila mendapatkan solusinya dengan sendirinya. Ya, alhamdulillah Ibu. Oke, good Bu Rina. Dan Bu Rina juga sudah menerapkan kompetensi inti coaching ya tadi yang Oke. 3 itu. Iya, iya. Nah itu tadi Terima hasil kasih catatan observasi banyak saya. Ibu, itu Ya, menjadi sama-sama. perbaikan nanti kalau misalnya menjadi motivasi juga bagi saya untuk kedepannya lebih baik. Iya, Ya. saya juga ini jadi pengalaman untuk saya Iya, ya. Kalau nanti tentunya, saya Ibu. coaching, saya mungkin akan mencontoh Bu Rina. Sama-sama Bu, saya juga masih belajar. Oke, nah pertanyaan terakhir Bu Oke, Rina. oke, siap Bu. Untuk tadi kan saya ketika observasi itu saya menanyakan tentang kompetensi Ya, yang ya. ingin Yang dicapai ya. ya. Nah sekarang kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil ketika tadi melakukan coaching dengan Ibu Mila? Ibu Mila, oke. Saya ingin mengembangkan kompetensi bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya Ibu itu hal yang utama karena dengan pertanyaan-pertanyaan itu secara tidak langsung coaching yaitu Bu Mila tadi juga bisa mengutarakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Ibu Mila sendiri gitu. Jadi secara tidak langsung coachingnya itu memberikan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengasah kemampuan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu. Oke, sip Bu Rina, itu tadi kita sudah melakukan pasca observasi. Iya. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita bersama ya. Iya, betul Ibu. Supaya Alhamdulillah. nanti ketika kita akan melakukan coaching bisa lebih meningkat lagi. Ya betul Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. sama-sama, Ibu Rina. Semoga Terima kasih nanti ya semoga kedepannya lebih baik lagi. Amin. Amin. Terima kasih Ya, banyak Ibu. mangga, Bu Rina. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.